بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد قبل كل كلام اللهم صل على محمد عند كل كلام اللهم صل على محمد بعد كل كلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم في يوم عيد النهر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأدلافها atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak hadirin yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu riwayat, ketika di akhirat nanti kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam suatu sisi timbangan, kemudian di sisi timbangan yang lain diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih berat nilainya di sisi Allah dari apa yang ada di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka suatu kesyukuran bagi kita, Allah telah memilih kita menjadi orang Islam, telah memilih kita menjadi orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman ini memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka di dalam tafsirnya para mufassirin beliau katakan, orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah sesuai kadar ketaatan yang dia lakukan kepada Allah. Beda nilainya orang yang pertama datang ketika sholat Jumat dengan orang yang terakhir datang ketika sholat Jumat. Dikatakan dalam satu riwayat, orang yang pertama datang akan mendapatkan pahala seperti seekor unta, kemudian seperti seekor sapi, kemudian seperti seekor kambing, kemudian seperti seekor ayam, dan terakhir seperti sebuah telur. Dan ketika khatib telah naik di atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya. Maka Bapak hadirin yang mulia, orang iman di sisi Allah derajatnya berbeda-beda sejauh mana orang iman tersebut mentaati perintah-perintah Allah. Dan Allah akan meninggikan derajat para ulama beberapa derajat. Maka para mufassir mengatakan para ulama derajatnya di akhirat nanti akan bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh syariat yang beliau bawa, ada satu syariat yang mesti diterima perintahnya di langit jumpa kepada Allah, yaitu perintah solat. Maka Bapak hadirin yang mulia, mi'rajnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang pertama dihisap pada hari kiamat pada diri seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya bagus, maka diterima seluruh amalannya. Dan jika solatnya tidak bagus, maka tidak diterima seluruh amalannya. Maka Bapak hadirin yang mulia, untuk kita bisa melaksanakan solat, maka kita penting daripada memiliki ilmu.
kita harus mengetahui daripada rukun-rukun solat, pembatal-pembatal solat, syarat-syarat solat. Maka alhamdulillah di tempat kita yang mubarakah ini, kita sering mengkaji daripada hukum-hukum dalam agama. Sebagaimana hadis dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dikehendaki kebaikan, kebaikan maknanya di sini adalah dipahamkan mengenai agama Islam, supaya dia liya'budullaha ala dawil haqqi, supaya dia menyembah Allah dengan kebenaran yang nyata, dengan cara yang betul sesuai caranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak hadirin yang mulia, alhamdulillah kita telah berada pada bulan Zulhijjah, di mana amalan dalam bulan Zulhijjah ini pahalanya dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki daripada hari raya Idul Adha, sebagaimana dikatakan oleh orang tua kita barusan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha adalah melakukan ibadah kurban, iraqatid dam, menyembelih hewan kurban. Minan na'am, berupa daripada hewan-hewan ternak. Akan tetapi Bapak hadirin yang mulia, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat yang digelari Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, yakfi min iraqatid dami walau min dajajin au auzin. Dikatakan cukup untuk mengalirkan darah ketika hari raya Idul Adha, walaupun dengan seekor ayam ataupun seekor angsa. Maka Sayyidina Ibnu Abbas beliau berpendapat seperti ini karena pada saat itu ada 3 landasan yang melandasi beliau menyampaikan pendapatnya. Yang pertama Bapak hadirin yang mulia, supaya orang miskin atau orang yang tidak memiliki harta pada hari raya Idul Adha bisa merasakan kebahagiaan menyembelih hewan ternak. Alasan pertama beliau, supaya orang yang tidak memiliki harta untuk membeli hewan ternak bisa merasakan kebahagiaan menyembelih seekor hewan. Kemudian sebab yang kedua yang beliau katakan dengan fatwanya boleh menyembelih ayam ataupun bebek adalah pada saat itu sebagian orang sudah mulai merasakan kurban ini adalah ajang pamer kekayaan. Jadi saat itu ketika baginda Nabi telah wafat, sebagian orang dalam hati mereka sudah menganggap ibadah kurban ajang pamer kekayaan, sehingga mereka berlomba-lomba dalam memamerkan hewan kurban mereka. Maka dalam satu riwayat dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyuruh seorang budaknya membeli seekor ayam di pasar. Kemudian beliau katakan, sampaikan kepada orang-orang ini adalah kurbannya Ibnu Abbas. Kemudian alasan beliau yang ketiga adalah esensi dari mengalirkan darah. Esensi daripada kurban adalah mengalirkan darah. Maka Bapak hadirin yang mulia, akan tetapi pendapat Ibnu Abbas ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama atau 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan pendapat Ibnu Abbas tidak sah kurban menggunakan ayam ataupun angsa ataupun bebek. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kesunahan-kesunahan yang disunnahkan kepada kita ketika hari raya penyembelihan. Dikatakan wa yusannu lirrajuli, disunnahkan kepada seseorang yang berkurban agar dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Mana hadisnya? Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsain hamlain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 unta yang warnanya hitam dan putih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 domba yang warnanya hitam dan putih. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas leher kambing tersebut, leher domba tersebut. Kemudian beliau membaca bismillah, yusammi wa yukabbiru, membaca bismillah dan membaca takbir. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban beliau.
Maka ibadah kurban ini adalah ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Adapun kalau memang kita tidak ahli dalam menyembelih, maka boleh kita mewakilkan penyembelihan kepada orang yang ahli. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, qumi ila udhiyatika fashhadiha fa innahu awwalan bi qutratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min dunubika. Maka baginda Nabi memerintahkan kepada Fatimah untuk hadir ketika hewan kurbannya itu hendak untuk disembelih, karena ketika darahnya itu keluar, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Bapak hadirin yang mulia, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau katakan, saya sangat memakruhkan, saya sangat melarang bagi orang-orang yang punya kelebihan harta tetapi dia tidak mau berkurban, maka saya sangat memakruhkannya. Maka dikatakan, siapakah orang yang mampu? Maka ulama dalam kitab syarah Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri beliau katakan, orang yang mampu berkurban adalah orang yang pada hari raya kurban dan pada hari raya tasyrik memiliki uang untuk kebutuhan keluarganya. Misalnya sehari kebutuhan keluarga kita 250.000. Kemudian dalam hari-hari tasyrik yang 3 hari, di total 4 hari berarti 1 juta. Ketika kita berkurban 2.300.000 dan setelah mengeluarkan uang 2.300.000, kita masih memiliki uang 1 juta untuk kehidupan kita selama 4 hari bersama anak istri atau orang yang kita tanggung, maka kita dikatakan mampu untuk berkurban. Karena ancamannya Bapak hadirin yang mulia, barang siapa yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau untuk berkurban, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, jangan dekat-dekat di masjid kami. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت اللهم إني أسألك إخلاص واستخلاص واستقامة اللهم ارزقنا زيارتك في بيتك المحرم اللهم ارزقنا زيارتك في بيتك المحرم اللهم ارزقنا زيارتك في بيتك المحرم اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة